Hai teman-teman, welcome to my channel. Berjumpa kembali dengan Guru Syifa. Yuk kita belajar, bermain dan bergembira. Hari ini kita mau belajar apa ya? Yuk kita belajar bagaimana cara peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan kita. Ini materi kelas 4, tema 3, subtema 3. Yuk ikuti terus pembelajarannya. Manusia sangat tergantung terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, segala yang ada di lingkungan sekitar wajib kita jaga, termasuk hewan, tumbuhan, dan juga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Artinya mau dong tinggal di lingkungan yang sehat. Seperti apa sih lingkungan yang sehat itu? Yang pertama, sumber air bersihnya tidak tercemar, saluran pembuangan air lancar dan tidak ada genangan. Udara di sekitarnya bersih, segar, sejuk, banyak tumbuhan, tertata dengan rapi, subur, tidak ada sampah berserakan, dan tidak ada binatang yang membawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Ih, serem kalau ada mereka ya. Lalu apa sih manfaat lingkungan yang sehat itu? Yang pertama tentunya indah dipandang mata. Lalu kualitas udara yang baik, jauh dari penyakit, hidup kita lebih tenang dan terhindar dari segala macam bencana, termasuk banjir dan sebagainya. Seperti apa ciri lingkungan yang tidak sehat? Yang pertama, sumber airnya tidak bersih dan tercemar. Kedua, saluran pembuangan airnya tidak lancar. Lalu, udaranya kotor, banyak asap, debu, sampah berserakan, dan tumbuhan tidak bisa hidup dengan baik. Akibat lingkungan yang tidak sehat ini adalah timbul berbagai macam penyakit, udaranya mengganggu pernafasan, lalu tanahnya tercemar dan tidak bisa ditumbuhi tumbuhan dengan subur. Kita tidak mau kan lingkungan kita rusak. Nah, ini beberapa kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Di antaranya penebangan hutan secara liar, perburuan hewan liar di habitat aslinya, merusak hutan bakau, penimbunan rawa, membuang sampah di sembarang tempat, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan lingkungan? Yang pertama, kita ciptakan rumah yang sehat dengan cukup ventilasi dan juga cukup dengan tanaman di sekitarnya. Lalu, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus menjaga keseimbangan lingkungan dong kalau ingin lingkungan kita tetap sehat. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan, mengolah limbah sebelum dibuang, dan mendaur ulang sampah. Tanaman di sekitar kita harus kita rawat dengan baik. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan layu dan tidak segar karena tanaman kurang nutrisi dan juga air. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan di sekitar kita pun harus kita rawat. Misalnya burung merpati yang sakit, jika kita tidak rawat, maka penyakitnya bisa menular ke hewan yang lain dan juga ke makhluk hidup yang lain. Maka harus kita rawat ya hewan peliharaan kita. Nah, berikut ini ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Teman-teman bisa tahu kan? Hewan yang terawat itu pastinya akan sangat menguntungkan buat kita ya daripada hewan yang tidak terawat, karena kita harus peduli terhadap lingkungan, termasuk terhadap hewan yang kita pelihara. Selain merawat hewan dan tumbuhan, pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan penghijauan supaya lingkungan kita terhindar dari kerusakan. Begitu juga dengan mengembalikan kesuburan tanah juga salah satu cara menjaga supaya lingkungan kita terawat, teman-teman. Penghijauan juga dapat dilakukan dengan menanam lahan kosong di sekitar kita yang sering kita kenal dengan membuat toga, tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga dapat kita tanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Nah, tanaman obat keluarga ini praktis loh, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa saja sih tanaman obat keluarga? Yuk kita simak. Toh tanaman obat keluarga yang bisa ditanam di halaman rumah adalah temulawak. Tanaman ini sejenis umbi-umbian yang bermanfaat sebagai daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, dan sebagainya. Coba ke dapur, tanya mama seperti apa temulawak. Yang kedua, daun sirih. Daun sirih ini
sangat banyak manfaatnya, antara lain mengobati batuk, sebagai antiseptik, untuk menghentikan mimisan, obat kumur, dan lain-lain. Tanaman obat keluarga yang ketiga adalah daun seledri. Daun seledri ini selain dipakai untuk campuran masakan juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah loh. Yang keempat, jeruk nipis. Jeruk nipis ini berfungsi untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, dan sebagainya. Ya, jeruk nipis ini bisa mencegah rambut rontok dan ketombe loh teman-teman. Tanaman obat keluarga yang berikutnya adalah kunyit. Ini pasti teman-teman tahu dong kunyit seperti apa. Warnanya kuning. Nah, ini bisa dipakai sebagai ramuan jamu-jamuan, penghilangan gatal, dan juga untuk mencegah kanker. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Syifa. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share supaya dapat ilmu-ilmu baru tentunya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Semangat!